Hai, salam jumpa. Jumpa lagi di Cobot, cerita omongan mahasiswa terkini. Seperti biasa, perkenalkan, nama gue Theo, yang saat ini akan membawakan episode spesial. Di mana episode spesial ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, tema ini sangat menggambarkan mahasiswa banget gitu. Di mana kita sebagai mahasiswa harus mempunyai jiwa cinta tanah air, dan nilai yang paling utama nih adalah semangat kebersamaan dalam memajukan bangsa ini. Ya, meskipun sekarang gue akan memandu podcast ini sendiri, tetapi semangat dalam membawakan podcast ini harus selalu ada dong. Oh iya, mengingat topik ini mengenai Sumpah Pemuda, sekarang ini kita mau ngobrol asik bareng temen gue sekaligus partner siaran di podcast ini. Secara singkat, temen gue ini orang yang sangat termotivasi untuk berkarya dengan hasil yang sangat out of the box. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Tri, si konten kreator. Hai semuanya, apa kabar? Baik, baik bro. Gimana kesibukannya sekarang? Kayaknya lu sekarang masih kerja ya? Iya nih bro, maklum anak muda kan harus tetap produktif gitu. Ya walaupun sekarang pandemi, semangat untuk berkarya harus tetap berjalan. Sekarang episode spesial Sumpah Pemuda nih. Mau tahu dong pendapat lu tentang Sumpah Pemuda di tengah perkembangan arus saat ini? Terus apa yang lu banggakan dari pemuda zaman sekarang? Dahulu para pemuda Indonesia merebut kemerdekaan RI harus angkat senjata. Berbeda zaman sekarang. Definisi atau arti Sumpah Pemuda di masa kini menurut gue itu pemuda yang merepresentasikan untuk melestarikan persatuan dan kesatuan di antara pemuda dan masyarakat Indonesia dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila serta kebinekaan dan menjaga perbedaan, mampu menangkal hoaks bijak dalam pemanfaatan media sosial dan teknologi, pemuda yang memiliki dampak serta menginspirasi banyak orang. Intinya sih lebih ke saling peduli, saling toleransi satu sama lain, dan tetap melakukan sesuatu. Berkarakter, tetap berkarya, pemuda itu jangan hanya diam di tempat, harus bergerak dan bertindak untuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti kutipan John F. Kennedy, bro. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Pemuda itu juga harus memprioritaskan kolaborasi atau semangat bekerja sama saling gotong royong dibanding dengan kompetisi, bro. Oh iya, sekarang lu bekerja di salah satu bank milik BUMN. Share dong pengalaman lu di sana. Terus, apakah di tempat kerja lu sangat mendukung untuk anak muda berkembang? Tepat sekali bro, saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu di Bank BRI, yang mana gue mulai bekerja di BRI tahun 2017. Gue saat ini ditugaskan di Jakarta Selatan sebagai pelaksana di Divisi Konsumer Bagian Akuisisi Kartu Kredit. Share mengenai pengalaman gue selama di BRI ya banyak bro suka duganya, mengingat banyak momen dan kegiatan BRI yang menunjang dan sangat support, khususnya untuk kaum milenial. Itu bro, akrab sapaan para pemuda masa kini bro. Kalau bicara mengenai pengalaman, ya banyak seruannya bro, terutama selama bekerja di BRI. Ada penghargaan untuk karyawan best performance, best seller, best achievement, dan masih banyak kategori penghargaan lainnya yang didapatkan setiap bulan loh bro. Untuk para pekerja BRI khususnya, BRI senantiasa memberikan ruang untuk para pekerja mengadakan seminar atau webinar, kegiatan training motivasi para pekerja BRI, dan masih banyak kegiatan positif lainnya bro, yang pasti seru. Just info bro, tahu nggak? 70% pekerja BRI terdiri dari anak muda Indonesia loh, para kaum milenial. Lu kan selain seorang pekerja kantor biasa, tapi juga berkarya sebagai content creator. Apa sih motivasi terbesar lu dalam mengejar mimpi sebagai content creator? Tentunya lebih ke passion juga konsisten bro. Motivasi gue ya berkarya selagi gue mampu, selagi gue bisa. Berkarya sebagai content creator dan gue sadari gue berasa nyaman berkecimpung di dunia kreator. Gue seneng gitu ngejalaninnya, bisa dikatakan sih hobi juga ya bro ya. Tentunya bisa memanage waktu atau mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Jalani dan fokus apa yang lo jalanin yang ada di depan lo sekarang, menggali setiap potensi diri, mengembangkan skill, konsisten, termotivasi untuk pribadi yang lebih baik lagi, tetap menghargai setiap prosesnya. Semua serba tidak instan, sukses itu penuh perjuangan, tetap menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu tak mudah. Sebagian besar dari pemuda-pemudi masa kini mengejar mimpi hanya untuk gengsi-gengsian ke sesama temannya aja, dan lupa untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri
tapi hanya meniru orang lain. Bagaimana sih lu menjadi diri sendiri dan tetap percaya diri dengan karya lu sendiri? Kalau gue sih tetap percaya kepada diri sendiri, bro. Ada tapinya. Tapi tetap jangan pernah merasa puas. Semangat biar kita semakin produktif, berkaca pun boleh. Artinya kita koreksi dan evaluasi setiap karya yang bisa kita tampilkan. Ibarat kata seperti introspeksi diri. Dengan kedepannya mampu menjadi lebih baik dan diminati juga dinikmati oleh orang lain. Survei dan riset itu juga paling penting. Kita sih boleh mengambil sisi positif atau sisi baik orang lain, kemudian kita implementasikan dan kita contoh. Tapi percayalah atas kemampuan kita sendiri. Kita gali potensi yang kita miliki, lalu kita kembangkan skill yang kita punya. Boleh bangga sih bro atas pencapaian karya yang kita punya. Namun gue tekankan di sini jangan pernah merasa puas. Sebagai salah satu content creator, apa sih makna kolaboratif sebagai content creator? Dan apa yang membuat makna kolaboratif penting di mata content creator? Oh iya bro, sebelum gue jawab pertanyaan dari lo, saat ini kan kita masih di masa pandemi. Gue mau ajak teman-teman semua untuk tetap di rumah aja. Bila diharuskan keluar rumah, tetap jaga jarak ya. Jangan lupa bawa masker, cuci tangan dengan sabun, kita cegah bersama mata rantai persebaran COVID-19. Makna kolaboratif bagi gue sih sangat penting banget bro ya. Vital banget lah. Tanpa kolaboratif gue nggak bisa mengembangkan channel gue bro. Ibarat teh tanpa gula bro. Ambiar. Sekarang juga bukan zamannya lagi untuk kompetisi bro. Melainkan zamannya sekarang untuk kolaborasi. Saling bekerja sama, saling menguntungkan satu sama lainnya. Contoh bro, sebagai entertain dan content creator seperti Raffi Ahmad pun collab sama Mbak Embong yang tujuannya ya untuk menaikkan engagement, juga subscriber dan viewers mereka agar meroket makin naik terus. Jadi ya menurut gue makna kolaboratif di mata content creator itu sangat penting banget. Intinya sih kolaboratif saling kerjasama yang menguntungkan sesamanya bro. Dengan adanya sosial media dalam berbagi ataupun membuat karya, seringkali ada informasi yang tidak benar. Lalu sebagai anak muda, bagaimana lu menangkal info tidak benar dari media sosial itu? Dengan media sosial, tentu kita dapat membuka cakrawala dunia, membuka ruang seluas-luasnya di era digitalisasi. Saat ini bro, terdapat banyak sisi lain bisa dibilang plus minus, baik dan buruk dalam penggunaan juga mengonsumsi media sosial bro. Seiring dengan itu, untuk mengantisipasi hal buruk mengenai informasi yang tidak benar, zaman sekarang semakin canggihnya teknologi, tapi tidak diikuti oleh akhlak atau etika dalam pemanfaatannya bro. Semisal di media sosial banyak gue temuin nih seputar konten juga informasi yang menyesatkan bro. Bisa dikatakan sih hoax bro alias berita bohong. Media sosial tentu banyak manfaatnya bro. Selain mengenai gaya hidup, berita terupdate, dan juga informasi yang kita konsumsi bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menangkal informasi hoax atau berita bohong, yaitu dengan saring sebelum sharing. Artinya, jangan asal bagikan atau posting bro. Kita saring terlebih dahulu. Ketahuilah informasi tersebut apakah telah menyajikan seputar fakta dan sumber data yang jelas dan pastinya terpercaya bro. Dan terakhir dari gue, mari kita dukung dan mengapresiasi pemuda Indonesia yang tetap terus berkarya, yang terus berprestasi untuk Indonesia maju. Ingatlah pesan proklamator yaitu Insinyur Soekarno yang isinya, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Lalu beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, salam pemuda jaya, Indonesia maju. Wih gila, ini jarang-jarang interview orang yang tekad kuat seperti lu ini. Punya passion, punya keinginan untuk menggali potensi yang masih ada di dalam diri. Dan paling penting, pemuda yang anti hoax. Yuk bersama kita mengikrarkan Sumpah Pemuda bareng-bareng agar semangat pemuda tidak luntur dan pudar begitu saja. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.